Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Galatia pasal 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10 berkata sebagai berikut. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, firman Tuhan ingatkan tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di dalam Kristus. Orang-orang yang ada di dalam Kristus, dia harus sadar bahwa dia mempunyai banyak kesempatan. Dia punya waktu yang baik karena Paulus katakan dalam buku Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini kita menemukan bahwa di dalam Tuhan kita mempunyai kesempatan yang baik. Di dalam Tuhan kita punya kemampuan yang baik. Di dalam Tuhan kita punya kekuatan yang cukup untuk kita melakukan hal-hal yang baik pula. Nah, oleh sebab itu di sini firman Tuhan katakan, kalau kita masih ada kesempatan, kalau kita masih ada waktu, kalau Tuhan masih memberi kita musim dengan segala macam keberadaannya, maka ketahuilah sebagai orang percaya itu adalah kesempatan untuk kita berbuat baik. Dengan kata lain, sebagai orang percaya tidak perlu engkau berpikir untuk melakukan yang buruk, karena di dalam Kristus engkau tidak punya kesempatan untuk berbuat yang buruk. Karena di dalam Dia kita punya kesempatan. Di dalam Dia kita punya kemampuan. Di dalam Dia kita punya kesanggupan. Dan tentunya kesanggupan itu adalah untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan, selagi masih ada kesempatan, dengan jelas mengingatkan kepada saya dan saudara, selagi kita ada di dalam Tuhan, itulah kesempatan yang Dia berikan buat kita. Karena buat saya dan saudara, kesempatan itu selalu ada untuk kita, dan di dalamnya Tuhan selalu bekerja dengan kesempatan yang Dia berikan bagi kita. Karena itu Paulus pun katakan, Allah turut bekerja dalam segala keadaan, segala sesuatu, karena bagi orang yang ada di dalam Dia, dia punya kesempatan, dia punya peluang untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan oleh sebab itu dikatakan kita harus berpikir di dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu untuk berbuat baik, berbuat yang terhormat, berbuat yang bermanfaat, melakukan hal yang berguna, yang menyenangkan dan membahagiakan. Dan itulah tanggung jawab orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab itu sebagai orang percaya, kita tidak boleh membuang kesempatan, tapi kita menggunakan kesempatan karena di dalam Dia kita punya banyak waktu. Di dalam Dia kita punya banyak kesempatan. Di dalam Dia kita punya peluang untuk melakukan hal-hal yang terhormat, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saya percaya tidak semua berjalan dengan nyaman. Karena ada saat Tuhan izinkan kita harus menghadapi pergumulan, masalah, cobaan, tantangan, godaan. Tapi ingatkan dirimu,
Di dalam Tuhan engkau punya kesempatan. Di dalam Tuhan engkau punya peluang. Di dalam Tuhan engkau harus gunakan waktumu. Karena waktu itu baik untuk kita gunakan untuk melakukan yang terhormat, untuk melakukan yang berbahagia, untuk melakukan yang bermanfaat, untuk melakukan yang menyenangkan. Sebab itu, ini nasihat firman Tuhan untuk saya dan saudara. Karena di dalam Dia waktunya tepat. Waktunya tidak salah. Yang membuat waktu itu menjadi salah karena kita yang tidak menyikapi waktu kita ada di dalam Dia. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, diingatkan bagi saya dan saudara, lakukanlah yang terbaik selama masih ada kesempatan. Terutama kepada saudara-saudara kawan kita seiman. Ini tidak boleh dirubah. Ada banyak orang yang bisa berbuat baik bukan kepada sama-sama seiman, tapi dengan orang yang tidak seiman. Bukan berarti mereka tidak boleh menerima perbuatan baik kita, tetapi utama, yang penting, yang harus diutamakan adalah perbuatan baik bagi orang-orang yang seiman dengan kita. Karena itulah tanggung jawab hidup sebagai orang percaya. Itulah tanggung jawab orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Supaya jangan kita membuang kesempatan itu, karena kesempatan itu tidak akan selalu diulang untuk kita melakukan yang terbaik. Jangan berpikir nanti saya sudah berlimpah dulu, baru saya bisa melakukan yang terbaik. Di dalam kesederhanaan kita, lakukanlah yang terbaik. Karena itulah kesempatan Anda melakukan di dalam Kristus. Itulah waktu yang Tuhan berikan Anda selama Anda ada di dalam Dia. Nanti saatnya ketika ada hal yang lebih besar, Allah juga akan memakai kita untuk melakukan hal-hal yang sama. Sebab itu mari hari ini kita boleh mendengar nasihat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita selama masih ada kesempatan, selama engkau masih beriman kepada Tuhan, selama engkau masih percaya kepada Tuhan, kesempatan itu selalu yang terbaik untuk kita. Dan gunakanlah untuk melakukan yang baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini bukan karena kuat, bukan karena kemampuan, bukan karena pengalaman kami. Tetapi karena Engkau memberi kami kesempatan ada di dalam Engkau sendiri. Sebab itu kami percaya ketika kami masih bisa ada sampai saat ini, maka ingatkanlah kami untuk dapat melakukan yang baik, melakukan yang terhormat, melakukan yang membahagiakan orang lain, melakukan hal-hal yang menyenangkan orang lain. Karena itulah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami lakukan terhadap sesama orang yang beriman kepada-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, baik yang sudah pergi bekerja, sudah pergi berbisnis, maupun sudah sibuk dengan studinya, dan juga dengan kegiatan di rumah kami masing-masing. Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak membuang kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melakukan yang terbaik. Sehingga di dalam kehidupan ini, kesempatan itu buat nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, khususnya Pelwap. Hari ini ibadah Pelwap dimulai jam 4 sore. Ibu-ibu dapat mengikutinya di ruangan Alpha Omega, juga yang tidak dapat hadir bisa mengikutinya melalui YouTube channel dan Facebook, serta
mengikutinya melewati surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.